Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV Alexander, yang mana TV ini adalah mereknya Sharp. Untuk kerusakan dari TV ini adalah mati total. Untuk itu saya akan coba terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari TV ini. TV saya aliri arus dan kemudian di sini ada tombol power. Kita coba hidupkan. Saya coba hidupkan. Oke. Nampak di sini lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Seperti mati total. Kemudian saya coba lakukan dengan menekan tombol pada panel di sini di TV ini. Namun tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada mempengaruhi, indikator tetap mati ya. Jadi kondisinya seperti ini, kerusakannya mati total. Untuk itu kita akan coba telusuri kerusakannya. Nah, ini saya coba cabut dulu aliran arusnya. Dan kita akan langsung saja melakukan perbaikan dari TV ini. Sebelumnya kita harus lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk TV ini di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini, di sini ada skrup yang harus kita lepas ya. Untuk model TV-nya adalah TV Sharp dengan model 51DXF200. Jadi TV ini ada 21 in. Baik. Langsung saja kita lepas dulu skrup yang ada di seluruh bodi TV ini. Kita akan coba lepas dulu kap bagian belakang ini untuk melihat isinya. Baik, saya akan coba lakukan pembongkaran pada bagian casing TV ini. Nah, di sini nampak terlihat untuk mesin TV-nya ini seperti ini, yaitu di sini mesin TV-nya kita coba lepas dulu untuk soket-soket yang sekiranya mengganggu. Oke, seperti ini mesin TV-nya ya, mesin TV Sharp. Ini menggunakan sound card di sampingnya ini. Oke, saya coba mulai dalam hal perbaikan TV ini. Untuk perbaikan TV ini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus pastikan dulu untuk tegangan di B plusnya ini harus ada ya. Oke, saya coba berikan arus sumber. Dan saya coba siapkan multitester untuk melakukan pengukuran pada volt DC yang ada pada bagian elko besar. Nah, yang pertama kita harus lakukan pengukuran pada kapasitor di bagian power supply di sini. Pastikan tegangan masuk ya. Nah, di sini ada 286 volt. Artinya untuk arus listrik sudah masuk ke power supply ini. Namun TV belum bisa bekerja. Kemudian kita harus pastikan lagi, kita harus melakukan pengukuran di tegangan sekunder, yaitu di B plusnya ini. Pastikan biasa di sini ada tegangan 115. Namun setelah saya lakukan pengukuran di sini tegangannya tidak ada, 0. Ya, tidak ada ya. Jadi arus hanya sampai di bagian primer saja dan lampu indikatornya padam. Ya, padam. Jadi tegangan hanya berada di elko besar di power supply saja 286. Oke, kita akan coba cek lagi untuk
tegangan di bagian primernya ini ya. Pastikan di sini untuk di bagian primer ini tegangannya wajib. Nah, di sini tegangannya wajib, kita harus pastikan tegangannya 284 volt untuk elko besar di bagian primer. Kemudian kita harus ukur lagi untuk FCC kedua, yang mana untuk tegangannya seharusnya 20 volt. Nah, di sini nampak tegangannya hadir 14 volt. Jadi seperti ngedrop ya, ada ngedrop. Oke, selanjutnya kita harus lepas dulu sumbernya, dan di kapasitor primer ini pastikan apakah tegangannya itu masih menyimpan atau tidak. Kita harus pastikan. Nah, ini masih menyimpan ya tegangan di sini. Nah, tegangan yang tersimpan ini harus kita buang ya. Kita buang dengan menggunakan solder, bisa. Kita buang muatannya supaya tidak terjadi letikan atau ledakan yang mengagetkan. Oke, kita buang sambil dibalik ini cucukan dari solder ini. Kemudian pastikan lagi kita ukur apakah muatannya sudah habis. Ya, sudah habis, kosong. Jadi sekarang kita coba lihat di sini untuk power supply-nya menggunakan IC STR sepertinya ini. Kita lihat, yaitu STR W6753. Nah, untuk IC STR ini memang sering mengalami kerusakan. Namun alangkah baiknya kita jangan langsung mengganti STR ini. Kita harus pastikan terlebih dahulu untuk FCC input ke-1 dan kedua harus wajib ada ya tegangannya. Oke, jadi kita jangan langsung memvonis IC ini, tapi kita harus perhatikan di ini ada kapasitor ini. Nah, ini kapasitornya ini kita harus cek apakah masih dalam kondisi fit, sehat. Baik, kita harus cek pastikan untuk elko-elkonya ini apakah masih layak dipakai atau tidak, atau rusak ya. Untuk mengetahui kerusakan dari kapasitor ini, kita bisa menggunakan ESR meter, yang mana di sini saya menggunakan ESR meter manual. Nah, ini saya coba hidupkan ESR-nya. Kemudian kita bisa lakukan pengukuran apakah kapasitor ini sudah rusak atau tidak. Dengan ESR ini, maka kita bisa mengetahui dengan tepat. Oke, saya coba kalibrasi terlebih dahulu ESR-nya. Kemudian kita bisa langsung saja melakukan pengukuran tanpa melepas kapasitor atau elko ini dari PCB. Kita bisa langsung mengukur untuk kapasitor yang saya curigai tadi yang ngedrop di tegangan 20 volt di sini. Saya coba ukur. Di sini tidak ada nilai resistansi ESR sama sekali. Ya, kemudian di sini ada kapasitor lagi yang satunya. Saya coba ukur di sini di dekat IC STR. Oke, di sini memiliki resistansi ESR yang masih layak, sedangkan yang di sini kapasitor di sini sama sekali tidak memiliki nilai resistansi ESR. Artinya ini kapasitor mengalami kerusakan. Langsung saja saya lakukan pelepasan pada kapasitor ini. Nah, di sini kapasitornya saya coba lepas saja karena saya merasa
yakin bahwa kerusakannya ada di kapasitor sini. Oke, saya coba lepas dulu kapasitornya. Oke, ini kapasitornya setelah saya lakukan pelepasan. Di sini kapasitornya bernilai yaitu 22 mikro 35 volt. Oke. Jadi kita harus lakukan pergantian sama ya. Oke, saya coba lakukan pengukuran terlebih dahulu apakah kapasitor ini benar-benar tidak memiliki nilai resistansi ESR lagi muatannya. Nah, ini saya coba lakukan pengujian lagi. Oke, di sini setelah saya lakukan pengujian memang benar tidak ada nilai resistansi ESR lagi pada kapasitor ini. Seperti kosong ya, tidak bisa berfungsi muatannya. Oke, selanjutnya saya coba siapkan kapasitor penggantinya. Nah, ini saya memiliki kapasitor penggantinya yaitu sama nilainya 22 mikro 35 volt. Nah, ini kapasitor cabutan. Oke, selanjutnya saya coba ukur nilai ESR-nya. Ya, di sini bisa menunjukkan nilai resistansi ESR untuk kapasitor penggantinya ini. Artinya ini kapasitornya bagus ya. Sedangkan kapasitor yang aslinya ini sama sekali tidak ada nilai ESR sama sekali, sehingga tidak layak untuk digunakan lagi. Nah, sedangkan yang ini penggantinya memiliki nilai ESR yang masih bagus. Baik, saya coba lakukan penggantian saja kapasitornya ini. Jadi untuk lakukan perbaikan TV ya, pastikan apakah kapasitornya ini masih dalam kondisi masih fit atau tidak, karena dengan kerusakan kapasitor saja dapat mengganggu kinerja dari rangkaian power supply sehingga IC STR tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal. Oke, saya coba lakukan pergantian kapasitornya ini. Nah, ini setelah saya lakukan pemasangan, kita bisa lakukan saja langsung penyolderan pada kapasitor ini. Oke, saya coba lakukan penyolderan terlebih dahulu untuk kapasitornya ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan kembali setelah kapasitor ini terpasang, dan moga saja bisa normal untuk tegangan power supply ini. Dan saya siapkan multitester dan kita akan coba lakukan pengukuran. Baik, kita coba hidupkan TV-nya. Saya coba aliri arus. Dan mari kita coba ukur untuk tegangan primer di elko besarnya ini apakah hadir ya, pastikan di sini. Oke, hadir ya, 277 volt. Di sini hadir untuk tegangan primernya FCC pertama, dan kita lihat FCC keduanya ya ada 21 volt untuk FCC kedua. Artinya di sini normal ini ya, kerja mantap. Kemudian kita bisa lihat apakah lampu indikatornya ini menyala. Ya,
lampu indikatornya sudah menyala, pertanda TV ini sudah hidup. Mari coba kita intip. Yes, ternyata sudah menyala ya teman-teman. Berhasil perbaikan dari TV ini. Jadi mari kita coba uji lagi. Saya cabut sumbernya ya, perhatikan di lampu indikator ini. Coba kita berikan arus lagi, hidupkan. Lampu indikator langsung menyala. Ya, langsung menyala. Jadi mantap ya proses perbaikannya ini. Nah, untuk restarnya pun sudah nampak di sini ya. Tidak ada cacat sedikit pun. Baik. Selanjutnya kita akan coba tutup saja TV ini dan kita akan coba tes lagi nanti. Oke, saya cabut dulu ya. Saya akan lakukan penutupan pada bagian casing ini. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penutupan pada bagian casing ini, kita akan coba tes kembali dengan menggunakan media sinyal gambar. Kita coba tes apakah normal. Ya, lihat lampu indikator sudah menyala. Kita tunggu. Ya, di sini gambar nampak bersih ya. Untuk suara juga sudah normal. Artinya TV ini sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya.